Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Azahra Sinta Amalia dengan NPM 2008260012. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul tentang anemia hemolitik. Nah, jadi pertama kita masuk ke definisi. Nah, anemia hemolitik ini adalah suatu kondisi di mana sel darah merah itu mengalami penghancuran atau hemolisis lebih cepat daripada produksinya oleh sumsum tulang, dan hemolisis ini dapat terjadi dikarenakan faktor intrinsik misalnya seperti kelainan bawaan sel darah merah, atau ekstrinsik yaitu faktor luar seperti infeksi, penyakit autoimun, atau obat-obatan. Nah, kemudian etiologinya tuh ada dua, ada intrinsik, genetik atau bawaan, dan juga ekstrinsik. Nah, jadi yang intrinsik itu apa aja? Misalnya seperti anemia hemolitik karena kelainan membran sel darah merah, kemudian bisa karena sferositosis herediter, eleptositosis herediter, dan juga ada karena kelainan hemoglobin. Nah, jadi kelainan hemoglobin ini apa aja? Misalnya seperti talasemia, kemudian anemia sel sabit, kemudian sel darah merah yang berbentuk sabit dan mudah pecah. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada defisiensi enzim. Nah, jadi defisiensi enzim ini ada apa aja? Ada defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase, maka sel darah merah ini akan rentan terhadap stres oksidatif. Dan juga ada defisiensi dari piruvat kinase, yaitu gangguan metabolisme energi sel darah merah. Nah, sementara yang ekstrinsik itu ada apa aja? Ada penyakit autoimun, ada infeksi, kemudian ada malaria seperti Plasmodium falciparum, kemudian infeksi virus seperti CMV, EBV, dan juga hepatitis, ada sepsis, bisa reaksi transfusi, bisa efek obat dan racun, bisa mikroangiopati atau kerusakan dari pembuluh darah kecil. Nah, kemudian faktor resikonya itu apa aja? Ada yang genetik, ada lingkungan, dan juga gaya hidup, dan juga faktor imunologi. Nah, jadi untuk faktor genetik misalnya ada riwayat keluarga nih. Jadi riwayat keluarga itu dengan penyakit hemolitik yang seperti tadi tuh ada sferositosis, kemudian anemia sel sabit, dan juga ada ras atau etnis tertentu. Anemia sel sabit lebih umum pada keturunan Afrika, talasemia lebih umum pada keturunan Mediterania dan juga Asia Tenggara. Nah, kemudian ada faktor lingkungan dan gaya hidup. Jadi terpapar infeksi virus atau bakteri yang dapat memicu anemia hemolitik. Kemudian ada penggunaan obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan hemolisis seperti paparan zat beracun, seperti timbal atau gigitan ular berbisa. Kemudian ada yang namanya itu pertama kita akan jelasin dulu yaitu tentang dari si patofisiologinya. Nah, jadi skemanya udah nampak di mind map ya. Jadi faktor pemicu hemolisis itu ada defect membran, kemudian ada antibodi, enzim, infeksi, dan juga toksin. Kemudian akan terjadilah destruksi eritrosit atau hemolisis intravaskular atau ekstravaskular, kemudian akan terjadi pelepasan hemoglobin. Nah, pelepasan hemoglobin ini seperti peningkatan bilirubin indirect atau khusus. Jadi dia akan menyebabkan yang namanya itu ikterus atau ikterik. Nah, kemudian akan terjadi peningkatan aktivitas sumsum tulang seperti retikulositosis. Kemudian ada penurunan haptoglobin, tapi itu jika hemolisisnya itu intravaskular terjadi. Nah, kemudian ada cara mendiagnosis. Nah, jadi untuk cara mendiagnosis itu ada pemeriksaan fisik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada yang mudah lelah, biasanya dia terlihat pucat, takikardi, terus splenomegali, dan juga urinnya itu gelap. Nah, kemudian ada dia pemeriksaan tambahan. Jadi ada USG abdomen, ada MRI hati dan jantung, dan juga ada tes genetik. Nah, kemudian ada pemeriksaan penunjangnya. Jadi ada darah lengkap, ada haptogen, kemudian laktat dehidrogenase atau LDH, dan juga bilirubin indirect. Dan juga ada tes spesifik untuk penyebab hemolisis, itu seperti TESCOM atau direct antiglobulin test, kemudian ada smear darah perifer, elektroforesis hemoglobin, dan juga tes defisiensi enzim. Nah,
Jadi itu kan tadi ada tanda spesifiknya. Jadi ada splenomegali, yaitu pembesaran limpa akibat dari si destruksi sel darah merah. Kemudian ada juga hepatomegali. Jadi kalau misalnya terjadi hemolisis berat atau penyakit hati terkait, kemudian dia akan menyebabkan urin gelap. Jadi hemoglobinuria atau bilirubinuria. Makanya pada saat pemeriksaan penunjang itu kita periksa bilirubin indirect. Oke. Nah, kemudian bisa juga kita cek juga itu ada yang namanya HB. Nah, biasanya HB-nya itu rendah, kemudian MCV, kemudian MCH dan MCHC. Kemudian kita tes juga ada dia biasanya positif itu tes kom itu atau kom tes itu positif pada anemia hemolitik autoimun. Nah, kemudian ada yang namanya tata laksana. Jadi tata laksananya itu ada yang karena terapi suportif, bisa ditransfusi darah, bisa diberi asam folat, bisa diberi manajemen krisis hemolitiknya, kemudian bisa diintervensi khusus seperti splenektomi dan juga trombositopenia terkait hemolisis. Nah, kemudian ada pengobatan berdasarkan penyebab. Nah, jadi kalau misalnya dia karena anemia hemolitik autoimun, itu bisa kita berikan kortikosteroid dan juga imunosupresan, splenektomi juga bisa tata laksananya. Tapi jika dikarenakan defisiensi G6PD itu kita hindari pemicu seperti obat anti malaria, sulfa atau kacang. Nah, kemudian ada transfusi darah jika terjadi hemolisis berat, dan juga kalau misalnya karena anemia salsabit bisa di tata laksana itu hidroksiurea, transfusi darah rutin, dan juga kalau misalnya dikarenakan thalassemia itu bisa diberikan transfusi darah berkala, terapi kelasi besi, transplantasi sumsum tulang untuk kasus berat. Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya dia karena mikroangiopati itu bisa kita terlaksana dengan pengobatan yaitu plasmaferesis atau terapi utama, kemudian dialisis jika terjadi gagal ginjal. Nah, jadi berikut ini sekian presentasi dari mind map saya yang berjudul tentang anemia hemolitik, dan berikut ini adalah beberapa referensinya. Mungkin sekian, terima kasih. Itu saja, dan terima kasih izin kepada dokter karena sudah sudah mendengarkan dan juga untuk memberi feedback kepada presentasi mind map saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.